gitu. Tapi saat ini kita akan ngebahas mengenai makanan-makanan yang sehat untuk jantung. Tenang saja ya, makanan ini juga sehat dan juga enak. Tinggal bagaimana kita mengolahnya. Bersama kita saudara Dr. Sindiawati Pujiadi, Mars MS SPGK. Silakan dokter. Iya, jadi aduh banyak banget makanan enak nih ya. Iya, ini enak sebenarnya. Tergantung aja kalian gimana ya. Iya, kayak pagi-pagi kita bisa makan havermut nih. Oh iya. Nah, havermut ini kan biasanya kadang-kadang orang katanya, Nggak aduh suka rasanya ya? lain. Iya, gimana Iya, dokter biasanya? ya kita mesti bikin supaya itu lebih enak. Seolah-olah ini menggantinya nasi. Ditambahkan susu atau ditambahin potongan buah. Enak juga jadinya nanti. Nah, oke, kita langsung aja kita kembali tadi udah mengenai havermut ya. Sekarang kita bahas mengenai makanan yang lain lagi. Kadang-kadang kita terlalu takut untuk pilih makanan. Pantang ini, pantang itu. Padahal mengenai makanan sehat bukan masalah mengenai pantang aja dokter ya. Lama-lama nggak makan tuh pantang ini, Nah, pantang tuh, itu. semuanya dipantangin dokter. Iya, datang-datang kurus ke saya. Ya, jadi oke, kita ada tomat nih ya, coba lihat. Ini ada Iya. tomat. Ini ada alpukat, Iya. terus ada kangkung, ada salmon. Oke, Nah, rutin konsumsi ikan segar menyehatkan jantung. Ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Tahu nggak kenapa? Kenapa, Dok? Ikan salmon tuh banyak kandungan omega 3-nya loh. Oke. Itu lemak bagus yang memang dari penelitian itu dapat membantu menurunkan resiko sakit jantung. Jadi konsumsilah ikan laut lebih sering. Nah, pilihan lain selain salmon. Kalau salmon misalnya tidak bisa didapat, apa lagi dokter? Sebenarnya gini, omega 3 itu banyak terdapat di makanan kita juga. Kayak di minyak zaitun, minyak canola itu mengandung omega 3. Terus di biji-bijian, di flaxseed, itu chia seed. Biasanya orang-orang sekarang banyak anak muda sekarang ya mengkonsumsi chia seed. Itu juga mengandung omega 3. Kacang-kacangan itu mengandung omega 3 juga. Itu sehat banget buat kita, akan membantu untuk menurunkan resiko penyakit. Nah, baik, itu adalah alternatif kalau tidak makan salmon. Oh, nggak salmon aja sih, ikan Iya, lain juga oke. makanya, jadi ikan-ikan lain juga Iya. boleh. Karena orang kadang-kadang bilang salmon tuh mahal. Nah, Iya. selain itu ada juga namanya orang makan konsumsi buah beri ya, dokter Nisa ya. Berry. Iya. Nah, Katanya buah beri dapat menyehatkan jantung. Itu fakta atau mitos? Fakta. Kenapa? Karena berries itu antioksidannya banyak banget. Jadi dia sangat membantu untuk membantu menurunkan kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Jadi konsumsilah. buah beri kan ada berbagai macam warna tuh. Ya, Jadi warnanya yang mana yang dibilang paling bagus buat jantung katanya? pokoknya semua berries itu bagus. Mau warna merah, mau warna ungu, semuanya bagus. Semuanya mengandung antioksidan. Kita konsumsi bervariasi sehingga kita akan mendapatkan antioksidannya. Baik, itu berarti menjawab pertanyaan para pemirsa tadi ya, kepada banyak yang nanya soalnya dokter. Oh, iya. iya, oke. Nah, sekarang apa lagi nih setelah kita punya makanan di sini dokter Nisa? Tadi kan udah yang berwarna-warna nih, Dok, warna-warna Iya. cerah. Sekarang kita ada yang hijau-hijauan. Katanya sayuran hijau dapat membantu untuk kesehatan jantung. Fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Iya, Kenapa, karena Dok? serat yang dikandungnya, terus kandungan-kandungan mineralnya itu, terutama di kalium ya, dia bagus banget untuk kesehatan jantung. Jadi konsumsilah sayur, jangan nggak suka sayur yang hijau-hijau tuh biasa kan, Iya. suka nggak suka. Kita harus mengkonsumsi sayuran hijau juga. Malah kadang-kadang sayurnya mungkin dipinggirin sama orang tuh ya, padahal itu masalah Biasanya gizinya itu, ya. iya. Dan sayuran ini juga membantu bagaimana kalau banyak fiber, banyak serat bisa membantu pencernaan juga dokter. Yap. Iya. Nah, ini salah satu hal yang paling sering kalau orang kata serangan jantung. Ini serangan jantung ini dapat dihindari dengan konsumsi oatmeal. Ini fakta atau mitos? Fakta, ya. Oatmeal ini mengandung serat. Seratnya ya beta glukan. Dia sangat membantu juga untuk Ya. membantu menurunkan resiko kolesterol. Kolesterol jahat itu bisa dibantu. Ya. Dengan Jadi ini adalah konsumsi pilihan oatmeal. karbohidrat karena kita makan karbohidrat nggak selalu nasi. Ya Iya. bisa ada yang lain. Ini salah satu pilihan yang bagus ya. Ya. Selain oatmeal, apalagi dokter yang bisa dipakai untuk pengganti nasi dan bagus Untuk kesehatan karbohidrat, jantung, ya? Iya. ya tentu saja kalau kita mengkonsumsi roti gandum, Iya. itu juga bantu di situ untuk ke arah kesehatan jantung. Nah kalau untuk menurunkan resiko semua penyakit, karbohidrat kompleks, nasi merah, Nasi merah itu favoritku tuh sebenarnya, nasi merah ya, Sama. enak sekali Iya. ya, nasi merah karena masih berasa nasinya. Bagi saya lidahnya Asia banget gitu ya. keren banget. Nah nih, Dok, ada lagi. Minum kopi tanpa gula baik untuk kesehatan jantung. Ini fakta atau mitos, Dok? Fakta, tapi Fakta. pada 50% orang loh.
Ternyata ada satu penelitian yang mengatakan bahwa di dalam kopi itu mengandung kafein kan. Iya. Nah, kafein itu perlu di metabolisme. Ada satu gen yang namanya CYP. Jadi gen itu bertugas untuk memetabolisme kafein tersebut. Nah, ada yang bisa memetabolisme dengan cepat kafeinnya, ada yang memetabolisme kafein tersebut dengan lambat. Kalau dia memetabolisme kafein dengan cepat, efek dari antioksidan yang terdapat di kopi tersebut dapat membantu menurunkan resiko kardiovaskuler. Tapi kalau dia bersifat memetabolisme dengan lambat, efek dari kafein itu keburu keluar sebelum antioksidannya kerja, sehingga resiko ke arah penyakit jantungnya meningkat. Dan berdasarkan data yang saya dapatkan, sekitar 50% orang mempunyai gen yang memetabolisme kafein dengan cepat, ada 50% yang memetabolisme kafein dengan lambat. Dan itu perlu penelitian lebih lanjut untuk orang Indonesia. Oh, jadi tenang Jadi aja. harus hati-hati. Hati-hati ya. Sebaiknya tidak mengkonsumsi secara berlebihan. Biasa Ya. 2 cangkir masih boleh. Ya, sama betul. Memang 2 cangkir, saya juga sependapat 2 cangkir cukup 1 hari. Dan itu juga bervariasi tergantung orang lain. Karena ada yang mempunyai respon terhadap kelistrikan jantungnya itu berbeda. Ada orang yang minum kopi debar-debar, tapi tidak semua mengalami hal yang sama. Karena itu setiap orang akan punya porsi yang berbeda. 2 cangkir sehari, setuju. Saya sependapat dengan dokter. Ya, kita masih punya apa lagi nih? Informasi yang berikutnya nih. Kita masih punya alpukat sama tomat yang belum kita bahas ya. Oh ya. Nah, kita masih akan bahas sesaat lagi. Tetap di Hidup Sehat TV One. Nah, jadi tadi memang juga unik sekali. Tahu nggak, orang depresi atau stres yang mendadak tiba-tiba itu juga bisa membuat seorang punya penyakit jantung yang disebut dengan kardiomiopati. Dan memang itu disebut sebagai heartbreak syndrome atau heartbreak syndrome. Ya. Jadi kita kalau lihat orang yang stres banget tiba-tiba sesek, itu salah satunya adalah bisa karena kardiomiopati juga. Oke, tapi kalau stresnya hilang? Stresnya hilang, masih mungkin kembali, mungkin juga enggak. Ya. Oke, nah ini kita ada tomat nih dok. Katanya tomat ini ada juga alpukat. Nah ini benar nggak nih dok? Alpukat baik untuk kesehatan jantung. Fakta. Fakta. Wah, Tahu kenapa? Ini alpukat bagus banget loh. Ini mengandung sumber omega 9. Oke. Jadi dia lemak bagus. Dia akan membantu untuk menurunkan kolesterol, bagus juga untuk kesehatan jantung. Cuman kadang-kadang orang pikir, aduh kalorinya banyak banget ya. Kalau kita tidak berlebihan, tentu saja kalorinya tidak berlebihan. Malah mungkin lebih banyak kalorinya kalau kita mengkonsumsi makanan bergoreng-goreng. Coba konsumsilah alpukat, bagus Alpukat, sekali. padahal kenyang juga makan alpukat. Ya, kenyang banget. Mengenyangkan ya. Memang yang jadi masalah adalah kalau makan alpukat sama teman-temannya ya. Ada susu kental manis, ada dikasih gula kadang-kadang, dikasih aren, ditambah lagi es krim. Nah itu yang bikin tambah itu banyak. yang salah. Ya. Alpukatnya sih tidak berdosa. Alpukatnya baik kok ya. Jangan Ada salah seratnya makan juga loh di alpukat. sini. Oke, dokter Vito? Ya, berikutnya kita ada apa nih? Tomat nih, tomat juga ada banyak macam ya. Tomat sayur, tomat apa sih ini? Ini ibu-ibu lebih tahu lah yang di rumah nih ya. Tapi intinya tomat ini punya antioksidan ya dokter. Silakan dok. Iya, fakta. Jadi tomat ini mengandung antioksidan. Antioksidan yang terkenal itu lycopene. Itu akan membantu untuk meredam atau menangkal radikal bebas. Tentu saja radikal bebas itu kerjaannya kan ngerusak sel. Ya. Kalau sel rusak ya semua penyakit bisa kena, termasuk sakit jantung. Ya. Dia juga mengandung mineral. Ya. Mineral kalium itu banyak terdapat di tomat tersebut. Salah satunya polusi, asap rokok juga bisa menyebabkan radikal bebas banyak dalam tubuh. Sehingga kita perlu antioksidan untuk bisa meredam radikal bebas tersebut. Iya, benar banget. Berarti teh hijau juga dong ya? Aduh, teh hijau tuh oke juga ya. Dia juga mengandung antioksidan di situ. Nah, tentu saja kalau antioksidan ya akan membantu untuk menangkal radikal bebas tersebut. Tadi urusan teh, ada kafeinnya juga ya. Oh iya. Jadi kita mesti menimbang-nimbang. Pembatasan asupan kafeinnya tidak berlebihan karena ada di kopi, ada di teh. Ya, jadi kalau gitu kita harus tahu kapan kita makan ini dengan porsi seberapa supaya kita tidak berlebihan tapi dapat manfaatnya dengan baik ya. Nah. Oke, nah nih dok ada lagi konsumsi buah zaitun ya dok ya, itu baik untuk kesehatan jantung, itu fakta atau mitos? Fakta. Fakta, kenapa Iya, dok? buah zaitun juga mengandung omega 3 ya, selain serat dan mineral. Jadi dia sangat membantu untuk ke arah kesehatan jantung. Salad tambahin olive oil, enak kan? Oh, Udah enak olive oil banget, tambahin ya. olive.
Berarti kalau minyaknya boleh dok tetap dikonsumsi? Boleh. Tapi semua itu kan kalau minyak itu kan ada kalorinya. Memang minyak zaitun itu minyak bagus. Dia mengandung omega 3, mengandung omega 9 yang bagus untuk kesehatan tubuh kita. Tapi tetap ada kalorinya. Ya, jadi kita mesti mempertimbangkan kalori tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita. Jangan gara-gara ini bagus terus minum yang banyak tak jadi gendut. Iya, ngomong soal minum tadi ada yang mau minum minyak zaitun, padahal sebenarnya bisa dicampur sebagai dressing aja di salad ya. Daripada diminumnya dokter saya. Enggak dok, tenang aja. Enggak, ya, Kadang-kadang maksudnya ada orang yang nanya beberapa begitu. orang yang minum pakai sendok. Iya, Jadi setiap hari dikonsumsi. Iya, dia takut ini nggak masuk kali ya. Mungkin minum saja. Iya. Baik dok, kalau gitu kita mau memberikan tips kepada pemirsa Hidup Sehat TV One bagaimana kita memperoleh makanan-makanan yang sehat ini memberikan hasil yang optimal dan menyingkirkan efek sampingnya. Silakan dokter. Ya, jadi tentu saja kita mesti menjaga pola olahraga juga kan, jangan lupa. Olahraga wajib banget. Nah, makanan kita sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita. Jadi kalau kita mengkonsumsi makanan, kita lihat jangan terlalu banyak goreng-gorengan untuk menurunkan kalori tersebut dan resiko penyakit. Gula itu juga hati-hati. Kita mesti memperbanyak makanan yang mengandung lemak bagus, misalnya dari protein ada ikan, salmon contohnya di sini. Dari kacang-kacangan, jangan lupa itu juga bagus ya. Sayur dan buah. Nah, untuk sumber karbohidratnya nggak ada salahnya kita mengambil yang karbohidrat kompleks, salah satunya havermut. Jadi kalau makanan kita berwarna-warni itu makin bagus sebenarnya. Saya lebih menganut sebenarnya prinsip gizi yang seimbang gizi. Daripada harus diet ini, diet itu, seimbang gizi lebih bagus. Seimbang aja cukup kok. Cukupi kalori kita setiap hari ya dok ya. Rajin olahraga otomatis langsing, badan bagus hadiahnya. Cemerlang seperti kayak dokter Cindy dan juga dokter Nisa ya. Oke, pemirsa kita akan punya banyak informasi menarik lainnya. Kita akan kembali tiap Senin sampai Jumat pukul 13 sampai pukul 14. Dan kalau Anda terlambat menyaksikan gimana? Kalau misalnya terlewat, jangan lupa saksikan di TV One Connect. Saya Dr. Tengku Anissa. Saya Dr. Vito Damai, Indonesia Hidup Sehat. Hidup Sehat.